Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman ala ba'du. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan review daripada praktek ibadah mengenai rukun-rukun yang ada di sholat. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai rukun. Nah, rukun ini adalah sesuatu yang ketika kita tinggalkan itu tidak akan membuat sah daripada salat tersebut. Bisa dikatakan rukun ini harus kita laksanakan, wajib kita laksanakan. Nah, di sini ada rukun salat secara keseluruhan. Yang pertama itu ada niat qasdu sa'iin mutaronan mipilihi, ngeletekeun ataupun ngeletekeun hati langsung pelaksanaannya gitu. Ketika kita niat dalam hati langsung pelaksanaannya. Kemudian ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengangkat tangan. Ada beberapa aturan. Yang pertama itu harus sampai bawah telinga, dan ada beberapa pula yang tidak usah sampai telinga. Kemudian berdiri ketika mampu. Nah, di sini berdiri ketika mampu itu bisa dikatakan ketika kita sedang sakit ataupun sudah tidak mampu berdiri, sholat itu bisa dilaksanakan dengan duduk. Ketika sudah tidak mampu dengan duduk, sholat bisa dilaksanakan dengan tidur ataupun sembari tidur. Ketika kita sudah tidak bisa dengan tidur, itu bisa dengan melaksanakannya oleh kedipan mata. Itu jadi Islam tidak baku, bisa dilaksanakan ketika ada udzur. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini bacaan surat Al-Fatihah termasuk kepada rukun yang kemudian kita harus bisa membaca ataupun menghafal Al-Fatihah secara benar, entah dalam hukum-hukumnya, entah dalam segi sifat hurufnya dan sebagainya, karena Al-Fatihah itu termasuk kepada rukun. Kemudian ada setelah rukun itu setelah membaca Al-Quran ada ruku punggung harus sejajar dengan kepala, itu harus lurus ini, gak boleh gak lurus, harus lurus. Kemudian ada tumaninah dalam ruku. Nah, tumaninah dalam ruku itu tidak tergesa-gesa dalam pelaksanaan rukunya. Kemudian setelah ruku ada itidal. Kemudian setelah itidal ada tumaninah dalam itidal. Nah, itidal itu gerakan sholat yang dilaksanakan setelah ruku. Kemudian ada sujud. Sujud ketika sujud sudah dilaksanakan itu harus terpenuhi daripada rukun-rukun sujud gitu, daripada tangan, terus tarang itu harus ada di tempat sujud kita. Kemudian duduk antara dua sujud. Setelah duduk antara dua sujud ada tumaninah dalam duduk antara dua sujud. Kemudian ada tasahud awal, kemudian ada tasahud akhir, sholawat kepada Nabi, dan yang terakhir ada salam. Itu keseluruhan rukun yang harus kita lakukan, dan bila mana ditinggalkan salah satunya itu menyebabkan sholatnya tidak sah. Kemudian ada juga yang dinamakan rukun fi'liyah ataupun rukun perbuatan. Nah, daripada tadi yang sudah dijelaskan terbagi menjadi rukun-rukun. Yang pertama adalah rukun fi'liyah, itu ada berdiri, ruku, itidal, sujud 2 kali, kemudian duduk di antara sujud, kemudian duduk tasyahud awal, tasyahud akhir. Itu merupakan rukun fi'liyah atau bisa dikatakan rukun perbuatan. Kemudian ada rukun qauliyah ataupun bisa dikatakan dengan rukun ucapan. Yang pertama itu ada niat. Setelah niat itu ada takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram ada membaca Al-Fatihah, membaca tasyahud akhir,
membaca sholawat kepada Nabi, mengucapkan salam. Nah itu bisa dikatakan rukun qauliyah ataupun rukun ucapan. Kemudian ada hal-hal yang wajib dalam sholat, membaca surat Al-Fatihah, yang kemudian ada tasawuf awal dan duduk di antara dua sujud. Itu yang menjadi hal-hal yang wajib, dan yang pertama itu ada takbir itu menjadi yang wajib dalam sholat. Kemudian selanjutnya ada hal-hal yang sunnah dalam sholat. Yang pertama itu ada doa iftitah, doa setelah takbir, itu dikatakan doa iftitah. Kemudian membaca surat setelah Al-Fatihah, itu sunat. Kemudian ada mengucapkan amin gitu ya ketika ada imam beres membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ada salam kedua. Nah itu termasuk ke sunnah-sunnah sholat. Nah jika rukun ini ditinggalkan, itu tadi yang seperti saya katakan bahwa ketika ada salah satu rukun yang ditinggalkan, maka sholatnya itu tidak sah ataupun bisa dikatakan harus diulang. Itu mungkin daripada penjelasan rukun sholat yang pisahkan, ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.